Adapun latar belakang dari makalah kami, obesitas merupakan tantangan kesehatan di Indonesia dan seluruh dunia. Untuk mencegah dampak buruk obesitas dapat melakukan perubahan pada dietary habit untuk memperoleh berat badan yang lebih ideal. Terdapat berbagai macam metode diet yang dapat dipilih oleh individu. Menurut Octaviani, terdapat hubungan pemberitaan sosial media dengan keputusan metode diet oleh seseorang. Salah satu metode yang ada adalah GM diet yang dapat menurunkan berat badan sebesar 4-7 kg dalam waktu 7 hari. Untuk metode ini terdapat pro dan kontra, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari makalah kami, yaitu untuk mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat GM Diet, mekanisme kerja GM Diet, efek samping dari GM Diet, mencegah dampak buruk dari GM Diet, hal-hal yang patut diperlukan atau diperhatikan dalam menjalankan GM Diet, kemudian contoh menu dan informasi nilai gizi dari GM Diet. Adapun manfaat dari makalah kami bagi pembaca diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih metode diet, dan bagi kami penulis adalah untuk menambah wawasan baru dalam mengatur pola makan untuk memperoleh kesehatan dan berat badan yang ideal. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan definisi daripada diet JM. General Motors Diet atau yang lebih dikenal dengan diet JM dikatakan merupakan diet yang berasal dari perusahaan General Motors yang mengembangkan dan mendukung rencana diet untuk membantu karyawannya menurunkan berat badan. Rencana diet ini dilakukan dalam kurun waktu 7 hari yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan hingga 15 kg. Bahkan ada situs diet JM yang menyatakan bahwa seseorang dapat menurunkan hingga 10-15 pon dalam waktu 1 minggu tanpa berolahraga sama sekali. Diet ini melibatkan pengurangan banyak kelompok makanan serta setiap harinya hanya berfokus pada makanan atau kelompok makanan tertentu. Menurut Kelly Plowey, diet JM mencakup makanan sehat tetapi sangat diatur dalam bagaimana dan kapan bisa memakannya. Misalnya Anda baru bisa makan buah pada hari pertama. Diet ini tidak realistis dan tidak didukung oleh sains. Membuat aturan ketat seputar makanan bukanlah hal yang paling sehat secara psikologis. Dikatakan bahwa diet JM ini mendorong penurunan berat badan dengan beberapa cara, seperti mendorong orang untuk makan lebih banyak buah dan sayuran yang merupakan makanan sehat dan rendah kalori, tidak mengizinkan tambahan gula ataupun makanan olahan, tidak mengizinkan karbohidrat olahan, menurunkan asupan kalori harian seseorang. Orang yang mengikuti diet GM cenderung menurunkan berat badan karena melibatkan asupan kalori yang lebih sedikit dan dianjurkan untuk makan kelompok makanan yang berbeda atau kombinasi kelompok makanan setiap harinya. Makanan utama yang diperbolehkan yaitu buah-buahan, sayuran, daging, dan susu. Diet GM menginstruksikan untuk makan sarapan besar, makan siang berukuran sedang, dan makan malam ringan, serta memungkinkan beberapa makanan ringan sepanjang hari. Selain itu ada pun Wonder Soup, yaitu sup sayuran rendah kalori yang mengandung kubis, tomat, seledri, merica, dan wortel yang bisa dimakan sebagai camilan untuk menahan rasa lapar hingga makan berikutnya. Diet ini merekomendasikan untuk minum banyak air guna melancarkan pencernaan dan juga mencegah rasa lelah. Diet GM merekomendasikan 2-3 gelas air setiap kali makan, di mana orang yang mengikuti diet GM juga dapat melakukan latihan ringan seperti yoga. Setelah hari ketiga dapat ditambahkan dengan jalan kaki ataupun latihan kardio intensitas rendah, di mana pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 bisa ditambahkan latihan kekuatan ke dalam rutinitas olahraga. Sejarah diet GM. Diet GM pada awalnya dirancang secara khusus untuk para karyawan General Motors di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Kemudian diet ini menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Dikatakan pula bahwa diet ini dikembangkan dengan bantuan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat dan FDA, serta diteliti oleh Pusat Penelitian Johns Hopkins. Namun klaim ini dibantah dan hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti mengenai asal-usul dari diet GM. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan, manfaat, serta isu diet GM. Yang pertama adalah komponen penting dalam diet GM, yaitu unsur makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ini memiliki fungsi untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk proses seluler yang digunakan untuk fungsi sehari-hari. Unsur kedua ada mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan juga mineral yang digunakan dalam jumlah yang relatif kecil untuk pertumbuhan normal, perkembangan, metabolisme, dan juga fungsi fisiologis. Dari masing unsur-unsur tadi sebenarnya memiliki fungsi spesifik lainnya yang dimana jika kita manfaatkan untuk diet ataupun untuk supportive terapi maupun perawatan akan memiliki efek untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selanjutnya terkait isu dari diet. Masih banyak orang yang menyalahartikan tujuan dari diet dan justru melakukan diet yang ekstrim yang tentunya berbahaya bagi tubuh, terutama pada usia muda. Banyak yang masih menganggap jika tujuan dari diet sendiri adalah karena mereka takut gemuk, mencegah penambahan berat badan, dan berkeinginan untuk
mendapatkan bentuk yang menarik, yang tentunya ini merupakan tujuan yang salah besar. Adapun aturan atau tata cara dalam diet GM adalah hari pertama, diet ini orang akan diatur untuk mengonsumsi berbagai macam buah, terutama melon dan buah jeruk, namun tidak boleh memilih pisang. Lalu hari kedua, orang diatur untuk mengonsumsi sayuran. Ubi jalar atau kentang panggang diperbolehkan, namun asupannya dibatasi hanya untuk sarapan. Lalu pada hari ketiga merupakan hari buah dan sayuran. Orang dapat mengonsumsi makanan yang sama seperti hari pertama dan kedua, namun tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi pisang dan kentang. Hari keempat adalah hari untuk mengonsumsi pisang dan susu. Pisang dapat dikonsumsi utuh atau dalam bentuk smoothie dengan susu dan es. Tidak ada buah atau sayuran lain yang diperbolehkan, tetapi orang dapat mengonsumsi Wonder Soup. Hari kelima, diet ini mengatur untuk mengonsumsi daging, bisa daging sapi, ayam, atau ikan. Bagi orang vegetarian, konsumsi daging dapat diganti dengan cottage cheese atau nasi merah. Lalu hari ke-6 merupakan hari daging dan sayuran. Orang dapat mengonsumsi sayuran tanpa batas serta daging beberapa potong, namun tidak diperbolehkan mengonsumsi tomat atau kentang. Pada hari ke-7, orang dapat mengonsumsi buah, sayuran, dan nasi merah. Jus buah tanpa gula juga diperbolehkan khusus untuk hari ini. Jadi ada beberapa faktor berbahaya dalam program diet GM atau General Motor ini. Yang pertama yaitu masih belum ada penelitian secara klinis yang akurat yang mendukung program diet ini. Yang kedua, jika kita lihat dari menu diet General Motor ini, kita bisa memprediksikan adanya potensi kekurangan nutrisi seperti lemak, protein, vitamin B12, zat besi, dan kalsium. Yang ketiga, karena asupan protein yang kurang ini dari dietnya, maka ini cenderung akan meningkatkan rasa lapar, ya, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan cenderung orang-orang dengan diet GM ini akan berpotensi untuk lebih sering craving atau memakan cemilan. Akibat lainnya yaitu bisa menyebabkan penurunan berat badan, tapi penurunan berat badan ini sifatnya sementara, ya, karena yang kehilangan dari tubuh itu adalah air, bukan kalori ataupun lemak yang hilang, yang sehingga nanti proses metabolisme pada tubuh akan menjadi lebih lambat. Terdapat peningkatan risiko terjadinya berbagai macam penyakit pada diet GM seperti sakit kepala, kelelahan, pusing, sembelit, ada perubahan suasana hati, dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur, dapat menyebabkan kerontokan rambut. Umumnya, makanan yang dikonsumsi dalam program diet GM ini mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol akibat dari pengolahan makanan yang digoreng ataupun dibakar. Selanjutnya, ada beberapa efek samping yang dapat disebabkan oleh diet GM ini, namun itu sendiri tergantung pada status dari kesehatan dan juga dari segi kondisi tubuh seseorang. Untuk efek sampingnya dari diet GM yang rendah protein yaitu dapat menyebabkan kehilangan regenerasi sel yang berlangsung selama 7 hari, dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak cukup mengonsumsi air, dan yang terakhir, beberapa kasus mungkin akan merasa kehilangan energi dikarenakan diet yang rendah kalori. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian tindakan pencegahan diet GM. Adapun juga kelemahan yang ada pada diet GM ini, pertama tidak ada penelitian klinis yang faktual, kemudian tidak ideal untuk jangka panjang, kemudian berat badan yang bertahan lama, kemudian proses metabolisme tubuh menjadi lambat, kemudian peningkatan risiko jadi berbagai penyakit. Terkait penurunan berat badan tadi, itu adalah karena yang diturunkan dari lemak itu adalah dari tubuh itu adalah air, bukanlah nutrisi lainnya, dan juga itu menyebabkan metabolisme menjadi kurang, ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Diet GM itu kurang efektif karena hanya berfokus pada mengurangi air ketimbang dengan hal lain, sehingga berat badan turun secara lama pada waktu singkat dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Disarankan juga untuk yang ingin diet, untuk orang yang overweight atau obes, itu untuk menggunakan diet dengan tujuan 0,5 hingga 1 kg dalam 1 minggu, dan juga diimbangi dengan olahraga teratur. Baik, yang selanjutnya yaitu saran terhadap individu yang menerapkan GM diet. Yang pertama, jangan melakukan GM diet yang berkelanjutan dikarenakan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada beberapa orang. Setelah melakukan GM diet selama seminggu, beri waktu luang sekitar 8 hingga 10 hari untuk memulai kembali putaran GM diet. Yang kedua, GM diet tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui, orang dengan masalah jantung maupun lambung untuk menghindari terjadinya komplikasi lain. Disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, waspada terhadap kekurangan cairan. Beberapa orang mengalami hidrasi ringan dan juga kelemahan di hari-hari awal memulai GM diet. Pastikan penuhi kebutuhan air sesuai aktivitas untuk menghindari kekakuan dan juga kelemahan otot.
Yang keempat, pada 2 hingga 3 hari pertama memulai GM diet biasanya akan terjadi perlambatan metabolisme, tetapi akan normal kembali dalam beberapa hari mendatang. Dan yang terakhir yaitu setelah menyelesaikan GM diet, disarankan untuk tidak mengonsumsi makan dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus untuk menghindari penambahan berat badan kembali. Memulai makan dapat dilakukan dengan mengonsumsi dalam porsi yang sedikit lebih banyak dan bervariasi dari porsi sebelumnya saat melaksanakan diet, dan bisa ditambah secara bertahap hingga mencapai porsi normal. Selanjutnya adalah contoh menu diet GM. Rencana diet GM difokuskan untuk memastikan konsumsi karbohidrat kompleks bersama dengan makanan rendah kalori. Makanan utama yang diperbolehkan diet GM meliputi buah-buahan, sayuran, daging, dan susu. Diet GM juga mengatur untuk meminum 2-3 gelas air setiap kali makan untuk melancarkan pencernaan. Dalam diet GM terdapat menu khusus diet yang dinamai Wonder Soup, yaitu sup sayuran rendah kalori yang mengandung kubis, tomat, seledri, merica, dan wortel. Dan selanjutnya saya tampilkan contoh menu diet GM dari hari pertama hingga hari ke-7. Rangkuman dan simpulan, General Motor Diet atau Diet GM merupakan diet yang berasal dari perusahaan General Motor yang mengembangkan dan mendukung rencana diet untuk membantu karyawannya menurunkan berat badan. Diet GM ini pada awalnya dirancang secara khusus pada karyawan perusahaan General Motor di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Sering waktu, diet ini menyebar ke kalangan umum. Diet ini melibatkan pengurangan banyak kelompok makanan serta setiap harinya berfokus pada makanan atau kelompok makanan tertentu seperti lebih banyak makan buah dan sayur yang merupakan makanan sehat dan rendah kalori. Program diet GM juga memiliki faktor yang berbahaya dan beberapa kelemahan, yaitu tidak adanya penelitian klinis dan faktual akurat terkait diet GM. Tidak ideal untuk jangka panjang karena dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, penurunan berat badan yang tidak bertahan lama akibat kehilangan air bukan kalori ataupun lemak. Proses metabolisme tubuh menjadi lebih lambat dan peningkatan risiko terjadinya berbagai penyakit. Menurut ahli nutrisi, diet GM memiliki risiko yang lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan diet GM. Yang pertama, jangan melakukan General Motor Diet secara berkelanjutan dan harus diberikan waktu luang antara 8-10 hari. Yang kedua, tidak disarankan oleh ibu hamil dan menyusui. Sedangkan orang dengan gangguan kesehatan disarankan untuk mencari panduan medis terlebih dahulu. Yang ketiga, waspada terhadap kekurangan cairan. Yang keempat, 2-3 hari pertama akan terjadi perlambatan metabolisme dan akan normal kembali di hari mendatang. Nomor 5, tidak makan dalam jumlah yang banyak setelah melakukan diet GM ini. Menu dalam diet GM ini diatur memakan sarapan besar, makan siang berukuran sedang, dan makan malam yang ringan, tentunya ditambah dengan beberapa camilan. Dalam diet GM ini terdapat Wonder Soup, yaitu sup sayuran rendah kalori yang dihidangkan sebagai camilan untuk menahan rasa lapar hingga makan berikutnya.